Halo, saya Jericho sebagai tutor kalian dalam video pembelajaran ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita lihat beberapa subbab besar yang akan menjadi fokus kita pada pembelajaran ini. Asam dan basa. Wah, ini siapa ya? Menurut Arrhenius, asam merupakan substansi yang melepaskan ion H3O+. Lah, kenapa bukan ion H+, Kak? Karena dalam air, ion H+ bergabung dengan molekul H2O membentuk ion hidronium. Sedangkan basa adalah substansi yang melepaskan ion OH- dalam air. Kekuatan asam dan basa. Elektrolit merupakan substansi yang menghasilkan ion di dalam air, di antaranya asam, basa, dan garam. Asam dan basa dibedakan menjadi kuat dan lemah. Asam dan basa kuat berdisosiasi sepenuhnya dalam air untuk menghasilkan ion. Sedangkan asam dan basa lemah menghasilkan ion dalam konsentrasi yang jauh lebih sedikit, karena hanya sejumlah molekul yang terkonversi menjadi ion. Tanda panah yang condong ke kiri menunjukkan bahwa pada kondisi keseimbangan, ion yang terbentuk sangatlah sedikit bila dibandingkan dengan reaktannya. Beberapa asam dan basa yang penting dalam kehidupan sehari-hari, contohnya asam kuat, yaitu asam sulfat untuk proses industri, asam klorida untuk penggunaan lab dan terdapat dalam asam lambung, asam nitrat untuk agen pengoksidasi. Berikutnya ada asam lemah. Asam asetat terdapat dalam cuka dengan konsentrasi 5%. Asam borat untuk pembuatan antiseptik mata, dan asam fosfat digunakan dalam studi biokimia. Basa kuat NaOH dan KOH digunakan dalam industri kaca dan sabun, sedangkan basa lemah, amonia, digunakan dalam industri pupuk, dan magnesium hidroksida terdapat dalam obat laksaktif, yaitu milk of magnesia. Pasangan asam basa konjugat. Menurut Bronsted-Lowry, asam merupakan proton donor, sedangkan basa merupakan proton akseptor. Reaksi asam basa merupakan reaksi transfer proton, di mana asam melepas proton menjadi basa konjugat, dan basa menerima proton menjadi asam konjugat. Contohnya, asam asetat melepaskan H+ menjadi ion asetat, dan amonia menerima H+ menjadi ion amonium. Semakin kuat asam, maka semakin lemah basa konjugatnya dan sebaliknya. Semakin kuat basa, maka semakin lemah asam konjugatnya dan sebaliknya. Senyawa amfiprotik berarti senyawa yang dapat bersifat asam maupun basa. Contohnya, ion bikarbonat dapat menerima proton untuk membentuk asam karbonat, atau kehilangan proton untuk membentuk ion karbonat. Asam dapat digolongkan menjadi monoprotik, diprotik, dan triprotik. Bagaimana dengan asam sitrat? Asam sitrat tergolong ke dalam asam triprotik karena mampu melepaskan hingga 3 proton. Jadi bukan berapa jumlah protonnya, tapi berapa banyak proton yang mampu dilepaskan. Kesetimbangan asam basa. Semua reaksi yang bersifat reversibel pada akhirnya akan mencapai suatu kesetimbangan, yaitu kondisi di mana produk dan reaktan hadir dalam konsentrasi yang konstan selama suhunya tidak berubah. Kesetimbangan pada reaksi asam dan basa mengarah pada substansi yang lebih lemah. Perhatikan tanda panah pada contoh berikut. Konstanta kesetimbangan ionisasi asam lemah. Kak, kenapa cuma asam lemah? Karena semua reaksi ionisasi asam lemah dapat mencapai kesetimbangan, makanya kita dapat menentukan konstanta kesetimbangannya. Namun, karena konstanta tersebut berupa bilangan eksponen negatif, maka untuk mempermudah dunia, kita menggunakan pKa. Konstanta kesetimbangan yang telah kita bahas sebelumnya menyatakan identitas asam lemah tersebut, yang mana semakin besar Ka, maka semakin besar konsentrasi ion H3O+, yang artinya asam semakin kuat. Sedangkan kebalikannya untuk pKa. Berikut tersaji beberapa asam lemah beserta Ka dan pKa-nya. Keasaman kebasaan air murni.
Air murni mengandung sejumlah kecil asam dan sejumlah kecil basa dengan konsentrasi yang ekuivalen. Maka konsentrak timbangan ionisasi air murni dapat disebut sebagai produk ion dari air, yaitu sebesar 1 kali 10 pangkat min 14. Dalam larutan air, produk ion juga sebesar 1 kali 10 pangkat min 14. Namun, konsentrasi ion H3O+ dan OH- tidak dalam kondisi yang ekuivalen. Pertanyaannya, bila konsentrasi ion OH- dalam suatu larutan air sebesar 1 kali 10 pangkat min 4, berapa konsentrasi ion H3O+-nya? Jawabannya 1 kali 10 pangkat min 10 M, sesuai dengan rumus yang tertera. pH dan pOH. Seperti sebelumnya, untuk menghindari penggunaan bilangan eksponen negatif, maka pH dan pOH digunakan. Namun, pOH lebih sering dikonversikan menjadi pH. pH dari suatu larutan menyatakan sifat dari larutan tersebut. pH kurang dari 7 berarti larutan bersifat asam, pH lebih besar dari 7 berarti larutan bersifat basa, dan pH sama dengan 7 berarti larutan bersifat netral. Pertanyaannya, bila diketahui konsentrasi ion OH- dalam suatu larutan sebesar 1 kali 10 pangkat min 2, tentukanlah pOH dan pH-nya. Jawabannya, pOH bernilai 2 dan pH bernilai 12 seperti tertera pada rumus. Alat-alat yang digunakan untuk mengukur pH antara lain lakmus, indikator universal, dan yang paling akurat pH meter. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Akhir kata, saya pamit undur diri. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.